Kenapa harga emas terus naik? Sampai kapan harga emas akan naik? Dan sampai titik berapa harga emas itu akan naik? Kita simak sama-sama. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel Tukang Emas. Akhir-akhir ini kalau kita ngelihat harga emas itu selalu bertambah naik dan naik ya teman-teman. Mungkin kalau kita yang belum punya simpanan emas makin takut. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing sama kalian mengenai beberapa poin yang menurut aku cukup penting yang membuat harga emas itu akhir-akhir ini selalu bertambah naik dan bertambah naik teman-teman. Yuk kita mulai pembahasan kita hari ini. Teman-teman, penyebab pertama atau awal muasalnya ya dari mulainya pergerakan harga emas ini itu sebetulnya sudah bisa dilihat dari tahun lalu ya teman-teman. Tapi kenaikan signifikannya itu bisa dilihat dari bulan Maret tahun 2024. Nah, teman-teman, untuk faktor pertama ini yaitu faktor perang atau ketidakstabilan dunia, sebetulnya kan sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Dimulai dari salah satunya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, ya, kemudian disusul dengan perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian disusul lagi dengan perang atau ini perangnya sudah lama tapi mulai kedengaran beritanya akhir-akhir ini mulai gencar ya teman-teman, yaitu antara Israel dan juga Palestina, dan juga yang terbaru yaitu perang antara Saudi Arabia dan Yaman. Nah teman-teman, kenapa perang itu menjadi trigger yang sangat penting terhadap harga emas? Jadi perang itu teman-teman menunjukkan ketidakstabilan dalam dalam tatanan dunia ya teman-teman. Nah, setiap terjadi ketidakstabilan, orang pasti mau mencari aset atau pegangan yang paling aman. Nah, dari dulu sampai sekarang, dan history keep repeating itself, setiap ada ketidakstabilan dalam dunia, baik itu perang, baik itu krisis, ataupun yang kita alami 2019 yaitu pandemi, selalu berefek kepada harga emas yang bertambah tinggi atau harga emas yang selalu didongkrak naik. Jadi pada saat terjadi ketidakstabilan ini, negara-negara itu lebih memilih untuk berinvestasi lebih banyak di emas. Poin selanjutnya yang akan kita lihat ini adalah kondisi ekonomi atau kondisi keadaan yang ada di USA, teman-teman. Nah, untuk saat ini ada dua poin yang menurut aku cukup mewakilkan dari pergerakan harga emas yang bertambah kuat. Yang pertama itu adalah, jadi selama ini setelah kebijakan mengenai COVID itu ya teman-teman, setelah kebijakan COVID itu selesai, maka pemerintah US berusaha untuk menggait investasi lebih banyak dari negara-negara lain. Dengan cara apa? Dengan cara suku bunganya selalu dinaikkan, teman-teman. Efeknya apa, teman-teman? Kalau suku bunga dinaikkan, otomatis orang akan, dan gampangannya, uangnya akan disimpan di kalau bahasa sehari-hari kita mungkin seperti didepositokan teman-teman kepada bank US. Jadi orang-orang banyak yang menaruh asetnya itu dalam bentuk US dollar karena secara bunga deposito itu tinggi. Nah, tapi jika bunga deposito itu menjadi terlalu tinggi teman-teman, sehingga orang malas untuk memutarnya dalam dunia real. Jadi orang malas untuk berbisnis, lebih baik ditaruh aja uangnya di deposito dan mendapatkan bunga secara otomatis. Nah, jadi akhir-akhir ini sedang digaung-gaungkan di mana Bank Amerika itu akan memotong suku bunga. Jadi suku bunganya akan diturunkan. Jika suku bunganya diturunkan, otomatis orang melihat bahwa oh udah nggak tinggi lagi nih bunga depositonya, aku tarik aku ganti ke aset yang lain. Nah, salah satu aset yang akan dilirik itu adalah emas. Maka dari itu, jika sampai nanti
bunga deposito atau bunga acuan dari Fed rate itu akan diturunkan, maka potensi terbesarnya adalah harga emas akan juga bertambah naik, teman-teman. Ditambah lagi, teman-teman, sekarang ini US sedang menjalani seperti masa kampanye ya, karena mereka sedang akan mengadakan presidential election, atau yang bahasanya kita di Indonesia adalah pemilu presiden, teman-teman. Untuk faktor ini aku nggak bisa ngomong terlalu banyak, tapi sebetulnya ada salah satu video yang cukup menggelitik, yaitu videonya Om Benix. Nanti akan aku tampilkan ya. Jadi beliau ini adalah bisa dibilang pakar dalam dunia keuangan ya, dan beliau memiliki video mengenai terutama kejadian kemarin di mana Presiden Trump itu pada saat lagi kampanye, dia bisa dikatakan hampir ada penembakan ya, percobaan pembunuhan, tapi untungnya hanya mengenai telinga sebelah kanan, jadi aman semua. Nah, itu seberapa ngerinya sih sebetulnya pemilu di Amerika. Dan siapapun yang nanti akan terpilih presiden, itu juga nanti akan memiliki efek yang besar terhadap perekonomian dunia, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian nanti bisa tonton videonya Om Benix setelah kalian tonton videoku ini. Nah, teman-teman, di poin kedua ini sebetulnya ada sesuatu yang ada kaitannya dengan poin pertama, teman-teman. Poin pertama kita tadi adalah perang. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebetulnya pendapatan terbesar dari negara Amerika itu dari mana? Ya, pendapatan mereka yang terbesar itu adalah dari penjualan senjata, teman-teman. Nah, penjualan senjata ini, ya kalian bisa tarik garis sendiri ya, apa korelasinya dari penjualan senjata dan poin pertama tadi kita, perang. Kalian tarik asumsi sendiri ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk poin yang ketiga ini, sebetulnya sudah agak lama beritanya. Bukan agak lama, sorry. Sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang. Terutama setelah pandemi COVID ya, teman-teman. Jadi perekonomian di Cina itu sampai sekarang juga belum pulih, teman-teman. Nah, kemarin aku mendapatkan sebuah artikel yang mengatakan ada satu bank di Cina, aku lupa namanya, itu menyatakan pilot. Dan itu salah satu bank yang cukup besar. Di artikel lain, aku juga membaca bahwa ada 40 bank kecil di Cina yang bangkrut. Nah, selain dari sektor keuangan, perusahaan konstruksi yang besar, aku lupa namanya, dan beberapa perusahaan-perusahaan elektronik besar. Kalau kita bilang besar itu berarti skalanya dunia ya, teman-teman ya, karena China itu barangnya ada di mana-mana. Mereka juga mengalami kebangkrutan yang cukup parah, dan kalau nggak salah itu dari tahun 2023 hingga sekarang, teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa di China pun sekarang sedang mengalami sebuah ekonomi slowdown, atau ekonominya lagi tidak baik, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, meskipun kita melihat perekonomian di US ataupun di Amerika ataupun di Indonesia gitu mengalami hal yang tidak baik ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman, anehnya untuk kepemerintahan US dan kepemerintahan Cina, dua-duanya dikabarkan mereka keep buying gold, teman-teman. Mereka terus menambah gold reserve dari negara mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang kalian dengar dari momen ini adalah pure opini ku ya, teman-teman. Sekali lagi, aku sudah sering menyatakan sama kalian bahwa aku ada sebuah channel Telegram. Kalian boleh cari di Telegram, yaitu channelnya namanya Tukang Emas Official. Dan di channel ini aku update setiap hari harga emas, terutama emas Kim ya, teman-teman ya, sebagai harga acuan. Nah, teman-teman, di dalam channel Telegram ini pun aku selalu mengupdate jika aku sedang membeli emas atau jika aku sedang menjual emas, teman-teman. Nah, di sini sebetulnya kita lebih
berdiskusi ya teman-teman ya. Kita lebih berdiskusi, saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, di dalam channel Telegram ini teman-teman, aku pernah memberikan sebuah informasi bahwa untuk beberapa saat ke depan yang masih belum bisa aku tentukan, sepertinya aku akan melakukan langkah yang China dan US juga lakukan teman-teman, yaitu keep buying gold teman-teman. Jadi untuk aku saat ini, aku tidak melihat investasi jangka pendek ya teman-teman untuk logam mulia atau untuk kim atau untuk emas batangan teman-teman. Aku lebih melihat keep buying, belum ada poin untuk sell, belum ada poin untuk menjual teman-teman, atau bahasanya take profit mungkin ya. Jadi di situ kalian bisa join di situ dan kalian bisa scrolling terus ke atas. Aku sudah mulai membeli emas itu dari harga 995.000 teman-teman. Dan itu belum lama ya teman-teman ya, mungkin 2-3 bulan yang lalu teman-teman. Keep buying, jadi setiap kali aku beli, aku akan info. Aku beli di harga 995, aku beli di harga 1.100.000 sekian, aku beli di harga 1.200.000 sekian, dan aku keep buying teman-teman. Sampai yang terakhirnya adalah hari ini. Karena aku ngambil videonya malam ya, jadi hari ini atau kemarin buat kalian. Aku juga mengambil keputusan untuk menambah lagi untuk stok atau simpanan emas teman-teman. Jangan berpikir bahwa kalau kita menyimpan emas itu uangnya harus besar sekali ya teman-teman ya. Katakanlah setiap kali pembelian harus 1 on ataupun 1 kilo gitu. Enggak begitu teman-teman. Jadi kita bisa memulai menyimpan emas dari 5 gram, 10 gram. Yang penting teman-teman, kalau kita mau menyimpan emas, yang penting adalah harus rutin teman-teman. Nggak boleh sampai berhenti. Jadi misalkan setiap minggu kita sisihkan uang untuk membeli 1 gram, 2 gram, lalu minggu depannya kita membeli lagi, minggu depannya kita membeli lagi. Gunanya untuk apa teman-teman? Supaya pada saat harga emasnya naik, kita langsung untung. Tapi pada saat harga emasnya turun teman-teman, kita bisa membuat average atau rata-rata harga emas yang kita beli itu semakin turun. Jadi jika nanti naik sedikit, itu sudah bisa untung. Jadi aku lebih menggunakan strategi ini dalam tanda kutip menabung ya teman-teman, menabung menabung emas batangan teman-teman. Karena aku nggak berpikir untuk aku mau mengambil keuntungan yang paling besar, tapi kita tetap harus menjaga-jaga jika sampai emasnya itu harganya turun, jadi kita masih bisa beli lagi di harga yang lebih murah teman-teman. Nah teman-teman, untuk analisa dari chartnya sendiri, sebetulnya chart dari gold ini cukup menyenangkan ya teman-teman kalau menurut aku ya, karena dia itu seperti tangga teman-teman. Jadi dia naik, lalu naik lagi, meskipun pelan-pelan tapi terus membuat pola seperti itu teman-teman. Jadi pada saat dia sudah membuat sebuah titik baru, dia akan sangat sulit untuk turun terlalu jauh. Jadi dia akan stabil di situ-situ aja, lalu nanti akan naik lagi, dan stabil di situ-situ aja, nanti baru naik lagi. Jadi sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk kita mulai menyimpan emas teman-teman. Nah, jika saat-saat seperti sekarang, di mana emas itu harganya kemarin kan naiknya cukup banyak ya teman-teman, mungkin dalam 2 bulan terakhir bisa naik sekisaran 20%. Orang akan bilang, tuh kan makanya beli emas. Dari dulu sih dibilangin suruh beli emas, nggak mau gitu ya. Janganlah mendengarkan orang-orang seperti itu teman-teman. Karena orang-orang seperti itu akan membuat kita down dan akan membuat kita seakan-akan seperti tergiur gitu ya. Oh harus beli sekarang, harus beli sekarang. Kita harus melihat lagi dengan kapasitas kita masing-masing teman-teman. Jangan termakan dengan omongan-omongan orang yang seperti itu. Karena omongan-omongan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hanya bisa melihat ke belakang. Nih, lihat nih harga emas 10 tahun yang lalu. Coba kalau kamu beli dari harga dulu dan sebagainya. Ya teman-teman, kita harus membuka mata aja. Tapi tidak pernah ada kata terlambat teman-teman. Sampai saat ini pun teman-teman, aku masih punya simpanan emas yang aku beli di harga 430 per gram teman-teman. Kenapa aku beli? Karena mamaku dulu suruh beli. Ya, jadi nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita untuk, nak,
kalau ada uang ditabung buat beli emas. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Nah, poin dari chart ini yang harus kita lihat adalah ada support yang cukup kuat di angka 2280, teman-teman. Nah, per video ini dibuat, harga emas atau XAU-nya berada di titik 2383 dan titik tertingginya di kisaran 2480, teman-teman. Ya, jadi pada saat harganya itu ada di pada saat XAU-nya di 2480, harga emasnya itu kimnya berada di poin 1.260.000. Nah, hari ini harga kimia itu berada di angka 1.240.000 kira-kira ya, teman-teman ya. Nah, jadi masih ada potensi kisaran 20.000 atau 2% ya. Tapi jangan dilihat itu ya, teman-teman, karena sekali lagi aku pun melihat ini sebagai always buy. Jadi di mana-mana ada kesempatan untuk beli, ya berarti harganya lagi turun nih, lagi diskon sedikit nih, beli nambah muatan. Nanti kalau udah naik, turun lagi, beli lagi ya. Kalau dari prediksiku, mungkin di tahun depan harga emas bisa naik lagi mungkin 20-30% lagi, teman-teman. Tapi ya sekali lagi, itu hanya prediksiku ya. Aku menganalisa dari ketidakstabilan yang ada di dunia, ekonomi dunia yang masih jelek, ya, dan lain sebagainya lah. Jadi sekali lagi poinku adalah always buy, dan ada teman di Telegram yang nanya ini mau dijualnya di harga berapa kok, dilepasnya di harga berapa. Sebetulnya sih kalau nggak butuh-butuh banget, aku nggak bakal lepas ya, teman-teman. Aku mau buat tabungan aja. Tapi kalau ditanya angka, ya mungkin 1.400.000 sampai 1.500.000. Kimnya ya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat kimnya di harga segitu, antamnya mungkin kira-kira 1.600.000 sampai 1.700.000 lah ya. Itu target lah, bisa dibilang itu target pribadiku sendiri. Tapi kalaupun sudah mencapai titik itu, belum tentu aku jual ya, teman-teman, karena aku masih melihat apakah ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, ya udah, ngapain dijual, simpen aja terus. Dan teman-teman, satu hal terakhir dan paling penting yang aku mau sampaikan sama kalian, kalau kita melihat 2-3 tahun yang lalu mungkin gencar dengan yang namanya emas digital ya, teman-teman. Aku punya saran pribadi buat kalian, terserah kalian mau mendengarkan atau enggak. Aku lebih memilih emas fisik jika dibandingkan dengan emas digital, teman-teman. Buat aku, memegang emas fisik itu jauh lebih aman, lebih tenang. Memang kalau kita pegang emas fisik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya seperti keamanan, tempat menyimpan. Ya sebetulnya ada tempat menyimpan yang cukup gampang, yaitu kita datang aja ke bank, kita sewa safety deposit box atau SDB, ya kita bayar tahunan, kita bisa taruh di situ. Tapi kalau emasnya kita belum terlalu banyak, mungkin kita bisa beli seperti berangkas kecil di toko-toko perkakas ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, menurut aku hari ini itu aja yang aku bisa sampaikan sama kalian. Videonya udah lama banget. Ya semoga apa yang aku sampaikan buat kalian bisa membantu. Saya Ronald undur diri. Bye-bye.